Perlukah kita mengarahkan diri? Dalam kitab Dhammapada Attawagga 157 ada syair demikian. Seseorang yang mencintai dirinya sendiri hendaknya menjaga dan mengarahkan dirinya secara benar. Orang bijaksana senantiasa waspada dalam salah satu, kalau tidak semuanya, dari 3 jenjang masa kehidupannya. Dalam Cittawagga 43 tergugah suatu syair. Bukan seorang ibu, ayah maupun sanak keluarga yang dapat melakukannya. Namun, hanya pikiran yang diarahkan secara benarlah yang dapat melakukannya dan mampu meningkatkan tataran batin seseorang. Sementara itu, dalam Lokawagga 173 terdapat syair. Bagaikan bulan yang terbebas dari awan, demikian pula halnya seseorang yang dengan bijaksana menyingkirkan kejahatan yang pernah dilakukan, niscaya akan menerangi dunia ini. Dari beberapa kutipan di atas, tertampaklah dengan jelas betapa penting upaya mengarahkan diri secara benar. Ini tidak hanya akan membuahkan manfaat terbatas bagi diri sendiri saja, melainkan juga bagi orang-orang lainnya. Ditinjau dari segi sosial, seseorang yang mengarahkan diri secara benar tentunya tidak akan menjadi ancaman atau bahaya apapun bagi masyarakat luas di sekelilingnya. Bahkan lebih jauh, dengan mengarahkan diri secara benar, seseorang dapatlah dianggap telah ikut serta secara nyata dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, bahagia, makmur, damai, dan sentosa. Dengan menyadari manfaat yang besar tersebut, sudah selayaknya jika setiap orang berusaha mengarahkan diri secara baik dan benar. Memang cukup sukar untuk dapat mengintrospeksi atau melihat kesalahan, kekeliruan, kesilapan, atau kelemahan yang terdapat dalam diri sendiri. Jauh lebih sulit lagi ialah memperbaiki kesalahan, kekeliruan, kesilapan, atau kelemahan yang telah terlihat. Namun, ini semua bukanlah suatu hal yang mustahil. Senantiasa terpampang kesempatan yang luas bagi setiap orang untuk memperbaiki serta meningkatkan tataran batinnya hingga mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan tidak dimonopoli oleh satu orang saja atau orang-orang hebat, orang kaya, pejabat, biku, pandita saja. Kalaupun seandainya memang ada seperti itu, maka dia dapatkanlah dikecam sebagai orang yang sangat egoistis, dan dia sesungguhnya kuranglah bisa dikatakan sempurna apabila tidak mampu menciptakan makhluk-makhluk lain menjadi sempurna. Ketika orang-orang percaya bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi sempurna, itu hanya suatu dogma yang tidak berlandasan kebenaran, yang timbul karena kurangnya keyakinan seseorang pada kemampuan dirinya sendiri. Orang bijaksana sama sekali tidak mempercayai dogma semacam itu, dan sebaliknya, dengan penuh keyakinan senantiasa berusaha dengan segenap kemampuan selalu mengintrospeksi diri serta meningkatkan tataran batinnya hingga mencapai kesempurnaan. Bagaikan nagoda yang tanggap, yang dengan tangkas membalikkan arah kapal dari rute yang salah sebelum kandas terhajar karang.
Demikian pula hendaknya orang bijaksana yang dengan sadar mengarahkan atau membalikkan dirinya dari jalur yang keliru sebelum jatuh atau tenggelam ke dalam kepekatan. Satu hal yang paling penting dalam mengarahkan diri secara benar ini ialah bahwa usaha ini haruslah dilakukan oleh diri sendiri. Usaha ini tidaklah mungkin dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada orang lain atau kepada siapapun gerangan orangnya dan apapun juga kedudukannya. Dalam kaitan ini, Buddha bersabda, oleh diri sendiri kejahatan diperbuat. Oleh diri sendiri pula seseorang menjadi ternoda. Oleh diri sendiri kejahatan dihindari. Oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau tidak sucinya seseorang tergantung pada diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menyucikan orang lain. Dhammapada Attawagga 165. Dari sabda di atas dapatlah dinyatakan secara tegas bahwa dalam agama Buddha, usaha sendiri senantiasa memegang peranan yang paling utama dalam meraih kemajuan, peningkatan, dan pengembangan batin. Buddha adalah salah satu pendiri agama yang menginginkan umatnya senantiasa mandiri, menebalkan keyakinan pada diri sendiri, dan sebaliknya mengikis habis sifat bergantung atau bersandar pada orang lain atau makhluk lain apapun di dunia ini. Dalam banyak kesempatan Buddha bersabda, engkau sendirilah yang harus berusaha, para Buddha hanyalah penunjuk jalan. Lebih lanjut, beliau juga bersabda, diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri. Siapa pula yang dapat menjadi pelindung selain diri sendiri? Mereka yang telah melatih dan mengarahkan diri secara benar, niscaya akan memperoleh suatu pelindungan yang sukar didapat. Sabe sata bawantu sugitata. Sadu, sadu, sadu.